semuanya sehat, bukan? Puji Tuhan, kakak berharap kalian semuanya sehat. Mari kita akan memulai mendengarkan cerita kakak kali ini. Cerita kakak kali ini berjudul Firman Allah dalam hati saya. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan yang bergizi agar menjadi sehat dan kuat, demikian pula kita memerlukan makanan yang baik bagi jiwa kita. Kita akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang lebih kuat dengan membaca firman Allah dan menyimpannya di dalam hati kita. Bagaimana pada sangkamu kita akan menyimpan firman Allah itu di dalam hati? Dengan menghafalkannya. Setiap kalian menghafalkan sebuah ayat Alkitab, kalian sudah menyimpan sebagian firman Allah itu ada di dalam hati kalian. Membaca firman Allah dan menyimpannya di dalam hati akan menolong kita untuk tidak berbuat dosa. Dengarkan ayat Alkitab ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap engkau. Yang diambil di dalam Mazmur 119 ayat 11. Hal ini berarti bahwa jika kita menghafalkan ayat Alkitab, maka ayat-ayat itu sudah ada di hati kita pada waktu kita membutuhkannya. Akan tetapi, sangatlah penting bahwa kita tidak saja membaca dan mengetahui apa yang dikatakan Alkitab, tetapi juga menaatinya. Apakah kalian ingat akan cerita Alkitab mengenai dua orang yang membangun rumah mereka? Yesus mengisahkan cerita ini dalam Matius 7 ayat 24 sampai 29. Cerita itu mengenai dua orang yang masing-masing membangun rumah baru. Seorang dengan bijaksana membangun di atas batu karang yang kuat. Tetapi yang lain itu bodoh karena ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Semuanya kelihatan kokoh sampai datang badai. Langit mendung dan angin mulai meniup. Tak lama kemudian, hujan lebat turun. Hujan turun bagaikan dicurahkan dan angin meniup dengan kencang. Apakah rumah-rumah yang baru didirikan itu dapat bertahan dalam badai itu? Marilah kita tengok rumah orang yang bijaksana itu. Rumahnya masih saja berdiri dengan kokoh di atas batu karang. Tetapi bagaimana dengan rumah yang di atas pasir? Keadaannya tidak begitu baik. Ketika hujan terus-menerus, pasir mulai berpindah dan bergeser. Dalam waktu yang singkat, sebuah malapetaka terjadi. Rumah orang bodoh itu roboh dan hancur di dalam badai. Yesus mengatakan bahwa orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya seperti dikatakan oleh firman tersebut. Ia seperti orang yang bijaksana itu. Ketika kesusahan datang dan keadaan memburuk, maka orang ini dapat bertahan bagi Allah.
Tetapi Yesus berkata bahwa orang yang mendengarkan firman Allah tetapi tidak mentaatinya, ia seperti orang bodoh itu. Waktu kesusahan datang, ia akan jatuh. Ia tak dapat bertahan bagi Yesus. Saya yakin bahwa kita semua lebih suka menjadi bijaksana daripada bodoh. Kita ingin mengetahui apa yang dikatakan oleh Alkitab dan kita ingin mentaatinya. Tetapi kita membutuhkan seseorang untuk membantu kita. Kita memerlukan bantuan Allah untuk melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Bagaimana kita dapat memperoleh bantuannya itu? Hanya dengan meminta kepadanya, dia senang. Kita bisa berdoa kepadanya. Dia sangat mengasihi kita dan ingin menolong kita setiap hari. Nah, itulah adik-adik cerita kakak kali ini tentang anak-anak Tuhan yang mengikuti, mentaati perintah Tuhan. Demikian cerita kakak kali ini. Biarlah cerita kali ini memberkati kita semua. Yuk kita sama-sama menaati setiap firman Tuhan, perintah Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan cerita kakak kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.